Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Sadi, NPM 2013052012. Oke, pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas dari UAS ulangan akhir semester dari mata kuliah teknik dan teori konseling. Teori dan teknik konseling yang diampu oleh dosen Ibu Muji. Untuk permasalahan saya mengambil ilustrasi yaitu dari yang lama ini saya sedang alami, yaitu mengenai seorang teman lama, teman SMP yang dulunya akrab sekali dengan si konseli ini, Andika. Namun waktu di kafe atau di tempat ngopi itu keduanya bertemu. Namun teman SMP dari Andika si konseli ini malah seperti buang muka atau kurang respect kepada Andika. Namun malah kepada temannya ini, si teman SMP ini malah memberi seperti sapaan kepada temannya, tidak kepada Andika. Jadi pada ini saya mengambil teknik dari esensial humanistik. Teknik penyelesaiannya dari teknik esensial humanistik. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dah Dika gimana kabarnya Kak? Ada baik Kak. Kak gimana kabarnya? Oh, sama sih ya Andika, alhamdulillah baik. Terus gimana nih? Kayaknya lanjut kuliah kan? Alhamdulillah lanjut kuliah Kak. Lancar kuliahnya? Lancar. Lancar gitu. Kita udah lama ya nggak ketemu nih ya? Terakhir ketemu itu di Indo kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Indo mana tuh? Indo Polsek. Polsek. Iya. Depan Polsek itu. Iya sih kakak ya, kayaknya lama bener nggak ketemu Andika ini. Ada apa ini? Oh iya Kak. Tumben Andika kesini. Saya kesini mau menyelesaikan suatu masalah sih Kak. Permasalahan. Iya kakak paham ya masalah ini Andika. Terus tadi sebelumnya Andika kan udah pernah janji sama kakak 2 hari yang lalu kan. Iya. Ada janji kan sama kakak. Iya. Tapi kakak emang nggak bisanya ya malam ini. Iya. Ini kak. Makanya saya langsung datang ke sini Kakak bisa gitu. Iya. Ya seperti biasa ya Andika, proses konseling ini berjalan selama 30 menit. Iya. Nanti kalaupun belum sampai 30 menit tapi Andika sudah sudah maksimal konselingnya, nanti kakak yang nutup. Tapi kalau Andika belum puas, bisa ditambah 5 sampai 10 menit. Mungkin bisa dimengerti Andika? Bisa Kak. Dan dalam konseling sendiri ini ada azasnya gitu Kak, ada kesukarelaan, azas kesukarelaan, terus keterbukaan Andika itu sendiri, kerahasiaan. Jadi ya Andika bebas loh mau menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, dan kakak pun nggak memaksa Andika mau cerita sampai mana gitu loh. Dan toh pada akhirnya keputusan nanti ada di Andika, keputusan dari konseling ada di Andika sendiri. Gimana menurut Andika? Bisa Kak, bisa dimengerti. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau begitu bisa ya kita mulai langsung? Bisa ya? Bisa. Oke. Apa nih yang masih menjadi permasalahan Andika saat ini? Sebenarnya masalahnya sepele Kak, tapi itu keinget terus setiap harinya. Keinget terus ya.
masalahnya keinget terus. Bisa nggak sih Andika ceritain permasalahan ini dari apa sumbernya, kok bisa bisa sampai menghambat pikiran Andika itu? Jadi itu seminggu yang lalu saya pergi nongkrong sama temanku ke tempat nongkrong biasa. Nah, saya lagi asik ngobrol nih, terus tiba-tiba lihat di situ, lah kok itu kayak ada temen SMP ku. Terus aku tanya lah sama si temanku, itu bukannya teman kita SMP dulu ya? Iya, terus gitu kan katanya. Terus tak liatin, pikirku mau tak sapa, tapi kok dia tuh kalau lihat sini balik kayak sinis gitu loh kak. Lihatnya sinis gitu. Jadi daripada nyapa sinis gitu nggak baik kan. Benar. Ya udah, terus pulang. Pas pulang itu, pas di situ itu temanku, tapi disapa loh kak. Temanku disapa. Di sana waktu pulang itu disapa temanku, tapi kok aku enggak. Nah itu sih kepikiran sampai sekarang. Mungkin maaf ya Andika, sebelumnya Andika punya masalah nggak sih sama teman SMP Andika ini yang ketemu di kopian ini? Dulu sih nggak pernah ada masalah kayak, tapi kalau sekarang kurang tahu. Tapi seingatku sih dulu nggak pernah ada masalah ya sebelumnya. Dulu di SMP apa deket bener, dan deket dalam arti ini kawan atau sahabat, lebih dari sahabat gitu? Deket sih kak, tapi nggak deket-deket banget ya. Iya. Tapi pernah main gitu, pernah main bareng, main ke rumah gitu pernah. Berarti akrab ya. Akrab. Waktu di tempat ngopi Andika sendiri nyapa teman SMP Andika itu enggak sama sekali. Alasannya kenapa? Alasannya? Ya itu tadi, dia tuh lihat aku aja nggak respect gitu loh kak. Kayak nggak respect lihat aku. Nggak respect. Iya sih kakak ya, kayak sama aja gitu kak. Kalau udah orang udah buang muka dan udah nggak respect, kayak kita ya kayak mau nyapa ya males. kurang respect gitu. Kayaknya kita menurut dia nih udah asing gitu loh. Nah jadi Andika sampai saat ini nih nggak tahu apa yang masih menjadi permasalahan kepada teman SMP Andika ini. Sampai sekarang belum tahu sih kak apa itu masalahnya, tapi ada yang bilang katanya masalahnya ada di sama temen cewek yang aku suka gitu. Temen cewek, temen dari siapa itu sumber? Ada yang bilang itu dari temen Andika yang ikut ngopi itu atau ada orang lain? Ya malah dari cewek yang aku suka. Malahan. Iya. Malah cewek yang aku suka ya. Dan Andika ngulik banyak nggak sih soal dia gitu? Untuk saat ini enggak sih kak ya. Enggak. Makanya aku nggak tahu kan nggak tahu ada apa-apa gitu. Mungkin dari temen Andika ngopi sendiri ada cerita atau pembahasan lain nggak sih mengenai temen SMP ini? Nah pas minggu yang lalu kan ini pas aku lagi di kasir. Terus si temanku ini lagi habis dari toilet pulang. Nah ditanya itu sama si teman SMP itu. Ditarik tangannya, katanya aku mau bilang sesuatu sama kamu gitu. Nah tapi gara-gara di situ tuh juga ada si penjaga tokonya, penjaga kafenya, penjaga angkringannya, jadi nggak jadi bicara, malu kan ya, jadi cuma bercanda-candaan aja sih sama temanku bilang gitu. Berarti Andika sendiri ini belum tahu secara detail permasalahan apa yang menjadi teman Andika SMP ini
sampai begitu buang mukanya sama Andika sendiri? Belum sampai sekarang belum. Kayak bingung nggak? Mungkin Andika punya nomor WA kan, akrab nih dulu, masa iya langsung lost kontak gitu? Kebetulan waktu itu aku kan ganti HP kak. Ganti HP. Nah yang nomor dia itu lupa nggak aku save di nomor di HP ku yang baru. Jadi sampai sekarang belum punya nomor WA nya dia. Udah coba Tapi temanku ada yang nongkrong kemarin. Temanku punya nomor WA nya. Nah itu temennya ada yang punya nomor teman SMP Andika itu. Terus apa sih rencana Andika ke depan nih? Ada nggak rencana Andika pribadi nih loh untuk ke depan, untuk nyelesain masalah ini? Ya mungkin dengan mengajak bertemu sih kak, bertemu dalam artian bertemu empat mata ya, face to face gitu, dengan secara internal itu mungkin bisa, dan tak tanya-tanyain sih supaya biar aku plong gitu loh, biar lega gitu. Jelas. Masalahnya tuh apa, dia sini ke aku. Ya, jadi kakak nyimpulin di sini ya, dulu nih Andika sama teman Andika ini SMP ini kayak akrab bener loh. Ya. Kayak udah kayak anggap saudara malah. Ya. Bukan sahabat lagi, kayak saudara. Terus Andika mulai kan lost kontak itu SMA paling ya. Andika masuk SMA udah, terus waktu ketemu di warung kopi ini, Andika mulai ngerasa nggak enak dipandang dia. Apa Andika sendiri yang ngerasa apa malah apa gimana, kan malah temennya Andika sendiri disapa sama dia. Kan jadi timbul tanya-tanya ini. Nah terus mungkin dari kakak ya seperti kayak Andika sih. Tindakan Andika yang rencana Andika tadi udah bagus, udah baik. Terus mungkin ada tambahan dari Andika sendiri? Sudah cukup Pak. Kalau gitu kakak mau beri ini tugas rumah ini. Ya sesuai dengan rencana Andika tadi. Dalam kurun waktu seminggu ini, kira-kira Andika bisa nggak ketemu sama teman SMP-nya Andika ini? Tak usahain sih kak ya, supaya ya semoga aja bisa. Iya, semoga aja bisa kan. Kita ya nggak tahu. Iya. Dan rencananya sih ya tugasnya sih cuman kayak Andika refleksi diri terhadap temen itu dulu, gimana, apa permasalahannya kok sampai sinis gitu loh. Ibaratnya tanya-tanya tentang mengapa, apa yang menjadi permasalahan sampai Andika nih kok disinisin di kopi tersebut. Apakah Andika keberatan dengan tugasnya tadi? Enggak. Siap laksanakan. Baik Andika, berarti bisa ya ditutup pertemuan ini? Bisa kak. Bisa tutup. Oke. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pertama ini, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Atur jadwalnya sesuai dengan keinginan Andika. Satu minggu lagi kan? Ya, kesininya. Betul. Sesuai dengan membawa tugas yang Andika nanti menyampaikan tugas Andika tadi yang udah kakak sampaikan. Saya berterima kasih kepada Andika sudah mempercayai kakak sebagai konselor dan berani mengungkapkan permasalahan yang sudah Andika miliki selama ini dan unek-uneknya. Saya kira cukup. Andika, cukup. Bisa diakhiri. Makasih kak ya. Ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik kak. Andika, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik kak. Duduk. Ya. Dari mana Andika sendiri? Aku dari rumah.
Iya. sini. Maaf ya tadi kakak emang nggak bisa sore. Jadi ya malam lagi kan ketemuannya. Apa? Gimana ini? Langsung ke konseling, proses konseling gimana? Ya, nggak apa. Ke Ya pertemuan langsung kedua ini. Iya. Langsung. Oke. Sebelum lebih lanjut mungkin ya seperti biasa di awal proses konseling pasti ada perjanjian dulu. Langsung dimulai aja mungkin nanti proses konseling ini berlangsung selama 30 menit. Kurang dan lebihnya Andika, bagaimana cara Andika menyampaikan permasalahan dengan baik, bagaimana kepuasan Andika, dan apabila Andika kurang puas nanti ada tambahan waktu 5-10 menit untuk menjelaskan lebih ulang. Andika bebas di sini menyampaikan permasalahan Andika selagi Andika tidak merasa terbebani dan bersedia untuk menyampaikannya. Mungkin itu aja sih dari kakak. Mungkin ada pertanyaan sebelum mulai ini? Udah cukup. Langsung mulai aja. Langsung mulai aja. Oke, lanjut. Langsung aja ya. Ini oke, bisa dimulai ya. Kakak yang ingin tanyakan, kan kakak minggu kemarin ngasih tugas kepada Andika, benar gak Mat? Iya benar. Benar. Tugasnya berkaitan mengenai permasalahan Andika itu sendiri, benar kan? Dan Andika merasa menjawab sanggup pada waktu itu, benar? Benar. Bagaimana ini Andika? Apa udah melakukan kegiatan tersebut? Sudah kak. Alhamdulillah kemarin itu sudah saya laksanakan tugasnya dengan baik. Oke. Kalau gitu baguslah kalau gitu. Apa yang Andika rasakan sebelum atau setelah melaksanakan kegiatan tersebut? Sebelumnya merasa apa, setelahnya merasa apa? Ya kalau sekarang sih pikiran lebih plong ya. Soalnya kemarin itu pas ketemu sama teman SMP itu langsung saya bicarain permasalahan tersebut dan langsung saya ambil sikap kak untuk tindakan yang kemarin itu. Wah alhamdulillah lah kalau gitu ya. Jadi masalah dengan si teman SMP Andika ini selesai apa gimana? Apa masih berkelanjut? Untuk saat ini sudah selesai sih kak. Selesai, ya? Sudah suasananya udah beda kok. Berarti baguslah kalau gitu. Langsung enggak, kemarin itu langsung saya selesaiin di tempat. Gimana? Langsung saya selesaiin di tempat. Berarti nggak perlu berpanjangan gitu loh. Enggak. Alhamdulillah. Kakak nih ingin lebih dalam ya. Kemarin kan Andika ingin nyelesain lebih cepat dan udah plong, masalah udah selesai. Ketika datang itu sana datang dengan temannya, apa Andika datang dengan temannya atau dua-duanya datang dengan temannya? Atau sendirian malah? Enggak, aku justru malah ke sendiri-sendiri sih kak. Sendiri. Jadi emang bener-bener face to face. Internal. Emang kalau masalah-masalah kayak gitunya emang lebih enak ngobrol empat mata. Iya, empat mata emang. Lebih dapet gitu. Iya, lebih dapet bener. Terus mungkin minum dulu ya. Bisa minum. Nih, minum Andika. Minum dulu. Lebih lanjut ya, malah kayak Andika udah berhasil nyelesain masalah Andika sendiri. Berarti Andika mengerti cara menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa, mungkin Andika udah paham lah proses konseling seperti apa
Dan Andika lo udah sering kan ketemu kakak, udah sering ngobrol-ngobrol bareng juga. Alhamdulillah kak, berkat kakak ngasih tugas aku kemarin, jadi saya lebih berani mengambil tindakan bahwa saya tidak memerlukan respect dari orang lain terlebih dahulu. Ya karena dulu egoku yang terlalu tinggi, jadi malah terjadi miskom. Betul. Sering sih terjadi kayak gitu, miskomunikasi karena ya mungkin kita udah mandang orang itu kok malah terlihat sombong. Dulu lo akrabnya kayak apa, kayak gitu biasanya kan, karena pikiran juga bisa pikiran dari kitanya yang udah negatif thinking dulu. Terus kitanya malah ego duluan, jadinya kayak malah kayak udah jatuhin kalian. Benar. Ya ini yang tadi ya kakak ingin nyaranin aja, ego Andika ini kayaknya terlalu tinggi, jadinya ya mungkin lebih baik nih lebih baik ya bagaimana Andika ini menyiapkan diri lebih baik lagi untuk mengurangin egonya itu. Terus kakak mau sedikit tanya ini ya kalau Andika berkenan sih, ada permasalahan apa antara kamu dan temenmu SMP ini, kalau boleh kakak tahu? Aduh, sebelumnya maaf nih kak ya. Iya. Soalnya aku mau bilang juga nggak enak karena ini masalah pribadi sih ya, privat. Ya bisa kakak terima kalau itu. Kan kalau di konseling kan itu tadi kesukarelaan, keterbukaan. Kalau emang Andika memang berat permasalahannya, nggak bisa diceritain, nggak usah, karena kakak juga nggak maksa. Jadi baiklah, memang kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Nah, bagaimana Andika? Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, atau mungkin apa yang kurang? Sudah sih kak, jugaan pikiranku sama perasaanku sudah lebih tenang. Dan aku juga sama si teman SMP ku itu alhamdulillah sampai sekarang setelah kejadian itu aku sudah berhubungan baik dengan dia. Alhamdulillah. Aku pun juga udah minta nomor WA-nya kemarin. Oh, berarti artinya ada perubahan. Komunikasi pun sekarang sudah menjadi lebih baik. Kalau gitu, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan dan Andika merasa udah puas ini ya proses konseling ini, kakak cukupkan sampai segini atau kakak tutup ini ya. Kakak berterima kasih kepada Andika udah mempercayai kakak sebagai konselor Andika. Dan nih juga kakak minta maaf apabila ada kesalahan dalam proses konseling ini. Mungkin itu aja dari kakak. Ya Andika ya paling setelah kejadian ini kan baru paham, oh konseling tuh kayak gini, penyelesaiannya kayak gini. Mungkin nanti kalau ada permasalahan yang seperti ini kan Andika lebih bisa karena udah pernah mengalaminya. Saya juga berterima kasih lah kepada kakak ini karena telah memberikan aku jalan bagaimana penyelesaiannya. Kayak contohnya yang tadi ini kakak memberi jalan dengan berhadapan langsung dengan dia face to face. Aku lakukan sampai sekarang berhasil. Terima kasih. Alhamdulillah kalau gitu. Saya kira cukup ya. Cukup. Ya udah. Terima kasih kak ya. Iya. Saya mau pamit pulang dulu. Hati-hati ya. Iya. Di jalan. Hati kak. Iya.